Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas lagi, melanjutkan pembahasan kita masih dalam struktur jaringan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jaringan meristem, jenis-jenis jaringan meristem, dan kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan membahas jenis jaringan yang lain, yaitu jenis jaringan parenkim. Apa yang dimaksud dengan jaringan parenkim? Kenapa batang tumbuhan itu bisa tumbuh kokoh? Diterpa angin pun itu bisa bertahan, karena ada bagian tertentu yang berperan sebagai penyokong pada tumbuhan. Baik, kita lihat ciri jaringan parenkim. Nah, disebut jaringan dasar karena dapat ditemukan di semua bagian pada organ tumbuhan. Jadi semua tumbuhan ini memiliki jaringan ini, makanya disebut jaringan dasar karena yang membentuk bagian batang tumbuhan, bagian tumbuhan adalah ini sebagai jaringan dasarnya. Jadi pada semua tumbuhan kita temukan yang jaringan parenkim. Yang kedua adalah parenkim merupakan sel hidup. Nah, karena dia tersusun atas sel hidup, maka kegiatan aktivitas sel itu ditujukan dalam sel ini. Yang ketiga adalah sel masih bersifat meristematik, masih dapat membelah karena dia masih sel hidup, tersusun atas sel hidup, maka dia masih bersifat meristematik atau dapat membelah, masih dapat membelah di jaringan parenkim ini. Yang keempat, berukuran besar dan umumnya berbentuk segi 6. Ciri khas dari ini adalah selnya itu berbentuk segi 6 dari jenis parenkim. Memiliki ruang antar sel atau sel tidak terlalu rapat. Yang keenam, vakuola membesar. Nah, bagian tampilannya dari jaringan parenkim secara keseluruhan ini, jenis-jenis parenkim, kalau kita lihat vakuolanya ini masih besar, ini di dalamnya, bagian-bagian ini penyusunnya dan tergantung dari jenis tumbuhan. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa struktur parenkim pada tumbuhan. Ingat, jaringan ini disebut jaringan dasar karena pada semua tumbuhan memilikinya. Selanjutnya, kita akan melihat jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Jadi parenkim ini masih dibagi atas beberapa jenis, itu berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada yang disebut dengan parenkim asimilasi. Nah, parenkim ini lebih terkenal dikenal parenkim asimilasi karena parenkim ini berperan untuk melaksanakan fotosintesis. Contohnya pada jaringan palisade dan spons pada daun. Nah, ini jaringan palisade pada daun itu adalah jenis jaringan parenkim dan itu berperan untuk fotosintesis, maka disebut dengan parenkim asimilasi. Nah, ini jaringan ini kalau saya tunjukkan di sini, ini adalah jaringan parenkim dan di sini terjadinya proses fotosintesis yang banyak karena pada bagian lapisan ini jaringan palisade ini, parenkim palisade ini mengandung banyak klorofil pada daun. Selain pada spons, jaringan spons juga itu ditemukan ini. Itu termasuk jaringan penyusun utamanya adalah parenkim. Nah, baik. Nah, jenis parenkim yang kedua adalah parenkim udara atau biasa disebut aerenkim. Jenis parenkim ini berperan berdasarkan fungsinya tadi, maka fungsi dari ini adalah menyimpan udara seperti pada tumbuhan eceng gondok. Perhatikan, pada akarnya ini ada namanya aerenkim dan berperan untuk menyimpan udara. Jadi parenkim udara namanya. Nah, jenis yang ketiga adalah parenkim air. Bagian parenkim yang berperan menyimpan air seperti pada lidah buaya dan kaktus. Pada lidah buaya tebal, di dalamnya isinya cairan banyak, apalagi pada kaktus. Pada batang yang kita kenal itu digunakan sebagai tempat penyimpanan air dan struktur jaringan itu tersusun atas jaringan parenkim. Nah, parenkim penimbun ini dapat tempat menyimpan makanan cadangan. Pada beberapa tumbuhan yang akarnya digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, dan pada pertemuan yang lalu juga ketika kita membahas tentang fungsi akar yang termodifikasi, misalnya pada singkong. Nah, akar ini
kalau kita mengamati ternyata tempat penyimpanan penimbunan cadangan makanan ini adalah jenis jaringan parenkim. Jadi tadi pertama parenkim asimilasi untuk fotosintesis, parenkim udara untuk menyimpan udara, kemudian parenkim air untuk menyimpan air di batang, dan parenkim penimbunan atau penyimpanan cadangan makanan misalnya pada singkong atau ubi kayu. Nah, ada lagi satu yang disebut dengan parenkim vaskuler, parenkim yang ditemukan pada sekitar xilem dan phloem. Nah, perhatikan, di antara xilem dan phloem ada parenkim ini yang berperan. Jadi jaringan yang menyusun xilem dan phloem itu ditemukan adanya parenkim. Jadi ada satu tadi, jenis pertama parenkim asimilasi berperan fotosintesis. Jenis kedua parenkim udara berperan untuk menyimpan udara. Kemudian jenis ketiga parenkim air, tempat penyimpanan air. Jenis keempat parenkim penimbunan cadangan makanan, digunakan untuk menimbun cadangan makanan. Dan jenis kelima adalah parenkim vaskuler yang di sekitar xilem dan phloem. Kita lanjut. Jaringan epidermis. Ciri-ciri yang dimiliki oleh jaringan ini setelah itu. Nah, jaringan yang paling luar pada tumbuhan baik di daun, akar, batang adalah jaringan epidermis. Cirinya adalah umumnya satu lapis sel, kecuali pada akar anggrek yang berlapis disebut filamen atau velamen. Anggrek itu sistem perakarannya lain, tetapi semua tumbuhan berada pada satu lapis berada di luar. Sel-selnya lebih rapat dibandingkan dengan parenkim. Kemudian tidak memiliki ruang antar sel. Karena dia rapat, ruang antar sel hampir tidak ada. Bentuknya bervariasi, tetapi umumnya pipi dan memanjang. 5. Memiliki banyak vakuola dan protoplasma. Yang keenam, umumnya berlapis kutikula lilin atau lapisan lilin yang kedap air untuk mengurangi penguapan. Jadi ini difungsikan lapisan kutikulanya ini supaya proses penguapan tidak terlalu terjadi secara berlebihan, nah, karena dibatasi oleh kutikula. Yang ketujuh, mampu membentuk derivat atau modifikasi. Yang dimaksud dengan derivat ini, ada epidermis yang termodifikasi, misalnya nanti akan termodifikasi menjadi duri. Pada tumbuhan tertentu ada durinya. Modifikasi-modifikasi itu yang disebut dengan derivat. Fungsi utama dari epidermis ini adalah sebagai pelindung atau protektor jaringan di bawahnya. Jadi karena dia berada paling lapisan luar, maka fungsi utamanya itu melindungi jaringan di bawahnya, misalnya korteks, jaringan parenkim dan sebagainya dilindungi oleh epidermis. Berikut B, mengurangi penguapan di daun. Nah, ini ciri-ciri yang dimiliki oleh jaringan epidermis pada tumbuhan. Perhatikan, ini strukturnya satu lapis sel pada semua tumbuhan, baik di batang, akar maupun di daun. Nah, kalau di daun kelihatannya seperti ini. Sangat jelas ini adalah epidermis. Karena dua permukaan daun, ada permukaan atas dan permukaan bawah, maka ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Ini ciri-ciri dan struktur dari jaringan epidermis. Nah, jaringan penyokong yang kita mau lihat ada dua jenis, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kedua jaringan ini berperan utama dalam menyokong tumbuhan. Kolenkim itu merupakan jaringan penguat. Nah, selnya hidup masih punya protoplasma. Sementara sklerenkim merupakan jaringan penguat, selnya sudah mati, sudah kehilangan protoplasma. Jadi ketika kita amati di bawah mikroskop, cara membedakan sklerenkim dan kolenkim adalah letak pada protoplasmanya. Kalau kolenkim masih memiliki protoplasma, sklerenkim sudah tidak. Masih melakukan pertumbuhan, jadi kolenkim ini masih tumbuh. Nah, dinding tebal dan berlignin sehingga kaku. Ya, ini agak keras pada sklerenkim. Kemudian mengalami penebalan dinding sel di bagian sudut. Sementara sklerenkim mengalami penebalan dinding di setiap sisi.
sehingga pada umumnya bagian dari sklerenkim ini kuat, dapat mengandung kloroplas dan tanin. Nah, ini kalau sklerenkim, kolenkim ini masih ada yang ditemukan kloroplas, sementara sklerenkim tersusun atas serabut dan sklereid. Nah, ini perbedaannya, dan dua-duanya ini termasuk jaringan penyokong dan berperan menyokong tumbuhan. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini modelnya pada sel sklerenkim dan kolenkim pada tumbuhan. Tergantung dari jenis tumbuhannya. Gambarnya dan seperti ini. Yang berikut jaringan vaskuler. Jaringan vaskuler ini ada. Kita akan membahasnya. Ada dua. Ada buku yang mengatakan jaringan angkut, jaringan pembuluh itu sama-sama. Kenapa dikatakan jaringan pengangkut? Karena fungsi jaringan ini itu adalah mengangkut. Disebut juga dengan jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Nah, ini perbedaan kalau kita lihat vaskuler itu xilem dan phloem. Pada saat kita membahas tentang struktur batang, ini saya sudah tunjukkan bagian luar itu phloem, di dalamnya xilem yang dibatasi oleh kambium pada tumbuhan dikotil. Sementara pada tumbuhan monokotil tersebar semuanya di dalam lapisan korteks. Fungsi xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Itulah sebabnya sehingga jaringan ini disebut dengan jaringan angkut. Nah, sel heterogen, selnya mati, dinding selnya tebal, berlignin. Nah, kalau kita lihat xilem itu sebenarnya pada tumbuhan itu yang kayu itu. Makanya dalam SD dulu disebut dengan pembuluh kayu. Komponen penyusun utamanya adalah trakeid, sel panjang untuk runcing, trakeid. Dan trakea, komponen pembuluh dengan diameter lebih besar, ukurannya lebih pendek, kemudian ujung berlubang. Nah, ini pada xilem. Sementara pada phloem ada sel yang hidup dan ada yang mati. Ya, keseluruhan xilem ini selnya sudah mati, berarti pertumbuhannya hanya karena hanya dibentuk oleh kambium tadi ke arah dalam. Komponen penyusun utamanya adalah pembuluh tapis, sel-sel panjang, ujung berlubang, berlekatan satu sama lain, inti sel hilang, dan dinding berpori. Dan sel pengiring, selnya hidup untuk memberi nutrisi bagi pembuluh tapis. Nah, ini tentang phloem. Fungsinya ini mengangkut hasil fotosintesis atau glukosa dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, termasuk sampai ke akar. Kalau tumbuhan yang cadangan makanan disimpan di akar, itu diangkut sampai ke akar, dibawa ke batang dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan jaringan angkut. Arah pengangkutannya berbeda, dan jaringan vaskuler ini pada batang, akar, dan daun ditemukan. Sehingga berperan untuk mengangkut tadi. Kalau xilem air dan mineral, kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan yang sama, materi berikutnya. Salam sehat.